Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya hari ini? Sebelum mulai pelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Selesai. Hari ini Miss akan membahas akidah akhlak bab 5 tentang taat kepada orang tua. Apakah kalian tahu taat kepada orang tua itu apa saja? Yuk kita simak penjelasannya. A. Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Suatu malam Nabi Ibrahim bermimpi menyembelih anaknya yaitu Ismail. Nabi Ibrahim pun sadar bahwa ini adalah perintah dari Allah. Beliau lalu memanggil Ismail. Nabi Ibrahim menjelaskan mimpinya tersebut. Ismail mengatakan bahwa ia akan menaati ayahnya dan mengikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melihat keyakinan anaknya, Nabi Ibrahim pun bangga. Iblis datang, ia menggoda Nabi Ibrahim, Siti Hajar, ibu Ismail, dan Ismail agar tidak melaksanakan perintah Allah. Akan tetapi ketiganya tetap patuh kepada Allah. Bahkan Ismail melempar iblis dengan batu. Ketika pedang Nabi Ibrahim siap memotong leher Ismail, tiba-tiba Ismail ditukar dengan seekor domba. Ismail tetap hidup. Mereka berhasil melewati ujian yang telah Allah berikan. Karena itulah, pada hari raya Idul Adha, umat Islam disunahkan untuk berkurban. Hal tersebut memperingati peristiwa Nabi Ibrahim dan Ismail. Hikmah yang bisa diambil dari kisah tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, kita harus patuh dan taat pada orang tua dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, kita harus yakin dan mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, kita tidak boleh tergoda oleh bujuk rayu setan dan iblis. Bentuk ketaatan Nabi Ismail kepada ayahnya yaitu patuh terhadap keinginan ayahnya. Melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak terbujuk oleh iblis. Bahkan Ismail melempari iblis dengan batu. Berikut adalah kisah penyembelihan Nabi Ibrahim kepada Ismail. Kita simak videonya ya. Nabi Ibrahim mempunyai dua istri. Istri pertama bernama Sarah dan istri kedua bernama Hajar. Sarah melahirkan seorang anak laki-laki yang dinamakan Ishak dan Hajar melahirkan anak laki-laki juga yang bernama Ismail. Sarah merasa kurang senang hidup bersama Hajar. Berkali-kali ia meminta kepada suaminya agar Hajar dan anaknya dipindahkan ke tempat lain. Akan tetapi, Nabi Ibrahim tidak segera menurutinya. Barulah setelah menerima perintah dari Allah, Nabi Ibrahim mengajak Hajar dan Ismail pindah ke Mekah. Ismail yang masih menyusu pada waktu itu terpaksa harus mengikuti kedua orang tuanya menempuh perjalanan yang begitu jauh dan melelahkan. Hajar dan Ismail ditempatkan di daerah padang pasir yang tandus, sunyi, dan terik matahari yang menyengat kulit. Tak ada seorang pun di sana kecuali mereka berdua. Setelah beberapa tahun Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan anak dan istrinya itu, ia pun merasa rindu. Beberapa kali ia mengirim utusan untuk melihat keadaan anak dan istrinya itu. Dan ketika utusannya mengatakan bahwa anak dan istrinya dalam keadaan yang baik-baik saja, Nabi Ibrahim pun merasa lega. Ternyata kehidupan istri dan anaknya itu diberi serba kecukupan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hajar dan Ismail dianggap sebagai pemilik dan pemimpin di Mekah karena mereka berdualah yang pertama kali menetap dan bertempat tinggal di sana. Demikianlah Nabi Ibrahim tidak dapat menahan kerinduannya. Ia pun berangkat ke Mekah dan bertemu dengan Hajar dan Ismail di padang Arafah. Anak dan istrinya itu sedang menggembalakan hewan ternak yang cukup banyak. Dalam perjalanan pulang ke Mekah, setelah menggembalakan ternak, mereka beristirahat di Musdalifah karena kelelahan dan akhirnya tertidur. Dalam tidurnya yang sebentar itu, Nabi Ibrahim alaihissalam mendapat wahyu melalui mimpinya. Ia diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih Ismail. Anak kesayangannya itu harus dikurbankan sebagai bukti patuhnya Nabi Ibrahim terhadap Tuhannya.
Seketika itu juga Nabi Ibrahim terkejut dan berdebar-debar. Tampak begitu beratnya ujian kali ini. Ia pun akhirnya menguatkan hati demi rasa cintanya yang lebih besar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia juga pada akhirnya memberitahukan mimpi itu kepada Ismail. "Wahai anakku Ismail, dalam mimpi aku diperintahkan oleh Allah untuk menyerahkanmu sebagai kurban, dan aku harus menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu, wahai anakku?" Kata Nabi Ibrahim. Ismail pun menjawab, "Wahai ayah, sekiranya itu perintah Allah, maka laksanakanlah apa yang telah diperintahkannya kepadamu. Aku akan tetap sabar dan ikhlas menerima cobaan ini." Dikisahkan iblis berusaha merintangi perintah Allah kepada Nabi Ibrahim. Berkali-kali iblis membujuk Nabi Ibrahim agar tidak melaksanakan perintah itu. Namun Nabi Ibrahim tetap melaksanakan perintah Allah, dan godaan iblis yang begitu dahsyatnya tak akan mampu meruntuhkan ketaatan Nabi Ibrahim kepada Allah. Nabi Ibrahim membawa Ismail ke atas bukit. Di sana, Ismail mengenakan kain penutup mata, dan pedang tajam pun sudah dipersiapkan. Ketika pedang itu sudah berada di leher Ismail, tiba-tiba tubuh Ismail pun diganti dengan seekor kambing yang gemuk oleh malaikat Jibril. Dengan demikian, selamatlah Ismail dari penyembelihan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Nabi Ibrahim, "Hai Ibrahim, kau sudah melaksanakan perintahku dengan ikhlas. Sebagai gantinya, aku berikan binatang ternak untuk disembelih. Ini adalah cobaan besar bagimu." Peristiwa itu terjadi pada tanggal 10 Dzulhijjah di Mina, dan sampai sekarang dirayakan seluruh umat muslim sebagai hari raya Idul Adha. Dan umat Islam yang melaksanakan ibadah haji juga dapat melakukan kurban di Mina sebagai penghormatan atas Nabi Ibrahim alaihissalam. Demikian kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Semoga kisah ini dapat mempertebal iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. B. Adab kepada orang tua. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 23, artinya, "Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya berkata, 'Ah,' dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkan kepada keduanya perkataan yang baik." Nabi Muhammad SAW bersabda, Abdullah bin Mas'ud bertanya kepada Rasulullah, "Amalan apakah yang paling utama?" Rasulullah menjawab, "Salat pada waktunya." Abdullah bertanya lagi, "Kemudian apa?" Rasulullah menjawab, "Berbakti kepada orang tua." Abdullah bertanya lagi, "Kemudian apa?" Rasulullah menjawab, "Perang di jalan Allah." Hadis riwayat Muslim. Berdasarkan ayat Al-Quran dan hadis di atas, kita sebagai umat muslim wajib berbakti kepada orang tua. Kita tidak boleh durhaka kepada mereka. Ridho orang tua adalah ridho Allah. Jika orang tua tidak ridho, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun tidak ridho. Adab kepada orang tua antara lain: 1. Jika orang tua memanggil, segera datang. 2. Memberi salam dan selalu minta izin jika mau keluar rumah. 3. Jika memasuki kamar orang tua, kita harus izin terlebih dahulu. 4. Mendoakan mereka ketika sholat 5 waktu. 5. Tidak boleh berkata "ah", berkata kasar, membentak, dan berlaku kasar. 6. Menjaga kehormatan mereka, patuh taat kepada perintah dan nasihat mereka, peduli, merawat, dan menyayangi mereka, serta membantu meringankan pekerjaan mereka. Berikut adalah contoh adab kepada orang tua. Perhatikan sama-sama ya.
Assalamualaikum. Hai, saya Farha. Adab bersama ibu bapa. Berbicara lembut dengan ibu bapa. Kawan-kawan, apabila berbicara dengan ibu bapa atau orang yang lebih tua, jangan sesekali meninggikan suara. Sayangi dan jaga perasaan mereka. Jangan bersikap begini. Salah tu. Kita perlu berlembut-lembut dengan ibu bapa. Macam inilah yang kita mahukan. Duduk dalam keadaan sopan, tunjukkan muka yang manis dan pandang muka ibu bapa ketika bercakap. Berbicara menggunakan kata-kata yang baik. Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah bagiku segala dosa-dosaku dan juga dosa kedua ibu bapaku, dan kasihanilah mereka keduanya sebagaimana mereka memelihara mendidikku sejak kecil lagi. Oke, cukup sekian pembahasan hari ini. Tugas ada di halaman 32 sampai 33 bagian 1 dan 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.